Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim Ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, ini ngaji tahap berapa nih? Kedua. Sekarang apa namanya, an-nasihat dunia ya. Udah sini yang minta duit, ini sayur yang puasa apa maju, pokok maju, cuman jangan buru-buruan majuan. Itu apa? Duit sayur ya, karena yang anak cowok duitnya udah diambil duluan, ya biasanya ada 700, kan 10 hari kan saya ambil. Nah, cuman adanya 100, ya udah saya kasih 100. Ucapkan yuk, lu puasa 2 hari, oke. Maksud puasa, biasa aja dong. Ya. Ini kamu tobat, jangan ngambil duit amal lagi, ngerti? Duit kotak amal cukup saya yang ambil. Kan udah dikasih terus tiap hari juga. Itu apa? Goceng. Ini 200. Itu apa yuk? Oke. Itu apa Mi? Berapa? Nih 200 tuh. Hemat-hemat, aku lagi sakit. Nih, habis tinggal goceng. Nah ya udah. Oke. Sekarang kita lanjut ngaji halaman 70 kalian. Ini perhatikan ini. Apa namanya, bab. Ya semua ini untuk kita semua, termasuk santri.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa jaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabdanya begini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha, sesungguhnya Allah, thayyibun, itu zat yang baik. Allah thayyib, baik. La yaqbalu, hale tidak menerima siapa Allah, illa thayyiban, kecuali pada perkara atau sesuatu yang baik. Allah baik, maka Allah pun hanya menerima hal-hal yang baik. Maksudnya baik bagaimana? Halal. Bahkan pembahasannya kemarin halal haram. Begitu kan? Ini ada dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, amaro, itu telah memerintahkan siapa Allah, al-mu'minina, pada orang-orang mukmin, bima, dengan perintah. Amaro, yang memerintahkan siapa Allah, bi, dengan ma, al-mursalina, pada semua utusan. Allah baik, Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan Allah memerintahkan kepada orang yang beriman dengan perintah yang sama yang Allah perintahkan kepada para nabi, para rasul, para utusan. Faqala ta'ala, nah ini ayatnya. Maka berfirman siapa Allah Ta'ala dalam surah, boleh sekalian, nggak ada itu, Al-Mu'minun ayat 51. Al-Mu'minun itu surat 23. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhar rusulu, nah itu Allah, hei para rasul, kulu, makanlah siapa kalian semua, minat thayyibati, pada makanan, itu maf'ulnya dibuang. Yang makanan tadi, minat thayyibati, dari makanan-makanan yang thayyibah. Kemarin thayyibah, thayyib sudah dibahas. Thayyib dalam pandangan agama halal. Dalam pandangan kesehatan berarti yang mengandung nutrisi, kan gitu, yang mengandung vitamin yang baik, itu thayyibat. Wa'malu, dan beramallah siapa kalian semua, sholihan, pada amal yang baik. Ini sesungguhnya saya, kata Allah, itu alimun, asalnya gitu, zat yang maha mengetahui bima, dengan perbuatan, ta'maluna, yang melakukan siapa kalian semua. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Kalau tadi Allah memerintahkan kepada Rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Sekarang Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Isi ayatnya hampir sama. Nah ini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai ya ayyuhalladzina, hai mereka orang banyak. Selahnya alladzina amanu, yang beriman. Siapa alladzina? Kulu, makanlah siapa kalian semua, min thayyibati ma, dari baik-baiknya rizki, makanan. Rozakona, yang telah memberikan rizki siapa kami Allah, kum, pada kalian semua. Coba perhatikan dalam dua ayat ini. Ayat yang pertama,
Allah memerintahkan kepada Rasul, kepada para nabi, kepada para utusan, diperintahkan suruh makan yang thayyibat. Oh, kan gitu. Thayyibat itu apa? Yaitu yang kemarin sudah dibahas, dari sisi syariat itu halal, dari sisi kesehatan ya berarti ya bersih, ya mempunyai gizi, mempunyai vitamin, mempunyai kandungan yang baik, itu maksudnya thayyibat. Oh. Kemudian ayat yang kedua, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman juga sama. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi sama-sama, ini dengerin pokok, semuanya dengerin. Ini prinsip supaya jangan sampai ada santri maling lagi umpamanya. Cukup saya yang membongkar kotak amal. Kan begitu. Karena saya sebagai amin, ke siapa saya bagikan, nah itu sesuai dengan peruntukan, begitu loh. Jadi nggak boleh. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'alim awal itu kan disebutkan ada ulama yang bertanya, minta sama Syekh, ala tusannifu kitaban fi zuhdi. Syekh, tolong engkau karang kitab masalah zuhud. Kan gitu. Maka jawaban Syekh, bal usannifu kitaban fil buyu. Bahkan saya mengarang kitab jual beli. Kalau sekarang kan zaman, apalagi sekarang zaman canggih, transaksinya bukan lagi offline, tapi transaksi online. Hampir semua pendapatan hasil manusia itu boleh dibilang 60% itu melalui transaksi jual beli. Kan gitu. Ya, entah dagang, entah usaha, entah macam-macam jenis usahanya. Kalau transaksinya aja halal, nah orang bicara zuhud, orang bicara tasawuf, orang bicara makomat yang tinggi-tinggi, makanannya aja haram, ketinggian omongannya. Itu bisa dipahami nih. Maka mengamalkan halal dan haram, maksudnya mengamalkan halal ya haram ya, mengambilnya yang halal, menjauhi yang haram, itu prinsip utama dalam agama. Maka yang atasnya persis itu, yang hadis atasnya, waqala alaihi salatu wassalam, kan kemarin, tolabul halali faridotun ba'dal faridoh. Mencari rizki yang halal itu faridotun, satu kewajiban setelah sholat wajib. Maka hati-hati. Itu diantaranya. Summa zakaro, kemudian menyebutkan siapa Rasul, ar-rajula, pada seorang laki-laki, as'asa, yang acak-acakan rambutnya. As'asa, yang acak-acakan rambutnya. Aghbaro, yang gober itu mana asalnya tanah. Maksudnya aghbaro yang kumel, nggak pernah mandi, kayak Rio gitu. Mandi katanya apa sih, katanya sih 2 hari sekali. Lu mandinya sebenarnya berapa kali? Iya, kan salah sendiri, katanya 2 kali sehari berarti. Ngomongnya lu mandi berapa kali? 2 hari sekali, katanya gitu kan. Pengaruh gagap. Nah, iya kan. Aghbaro, kalau perempuan Umi masih malas mandi Imam. Iya. Nah, iya. Kalau perempuan Umi malas mandi itu. Nanti kalau tahun baru anak Kupang datang lagi sama. Orang karena kebiasaan di sana nggak pernah mandi. Nah, iya. Di sini biar kata ada air, saya buat ecek-ecekan doang. Mandi belum males. Sandi juga sama, males mandi. Ya karena memang di sana kan susah air. Loh. Udah nggak usah bela diri ya Pak. Nah, orang emang iya, itu kenyataan. Aghbaro, yang kumel, gampangannya lah. Orang berdebu berarti apa? Dekil. Itu aghbaro, terserah. Diartiin apa? Kumel, dekil, bulu, iya.
Nah itu akbaro. Yutilu yang memanjangkan siapa Rasul as-safaro pada bepergian. Yamuddu yang menengadahkan, makna asalnya memanjangkan, tapi tangan dipanjangkan itu maksudnya yamuddu hale menengadahkan siapa rajul yadaihi pada kedua tangannya rajul. Nah begitu. Apa bisa anu bisa? Oh, nyanyinya ke sono ya. Ila samai ke langit, tangannya dipanjangkan ke langit. Maksudnya kan berdoa. Berarti kan ini prinsip santri ini tolong dihafalin hadis. Setelah hafal dipraktekkan. Oh. Ya Rabbi, ya Rabbi. Hai Tuhanku. Ya Rabbi, hai Tuhanku. Munada ya Rabbi yang dimudofkan kepada ya mutakallim, kebanyakan ya-nya dibuang. Maka kadang-kadang ada pengajian yang malam Kamis kalau bapak itu Rabu. Ya Rabbi bil salah. Gak usah ya Rabbi. Kalau dipanjangkan ya malah taktiannya salah. Ya benar ya pendek seperti ini ya Rabbi bil Mustafa. Orang bangsa bapaknya Senai dipanjangin la ilallah. Siap matanya ilmu nahwu doang, ngerti ilmu arut. Istilahnya gitu. Taktiannya salah kalau dipanjangin. Ya kalau di Alfiah gimana lupa saya. Robbi Robbaya, saya ingatnya ujungnya doang. Munadan soha aiyu dofiya. Robbi Robbaya. Was'al munadan soha aiyu dofiya. Robbi Robbaya. Ini Alfiah. Munada yang sohe akhi. Kalau dimudofkan kepada ya mutakalim itu cara bacanya ada 5. Apal no? Was'al munadan soha iyu dhafli. Rabbi Rabba ya. Ya Rabbi hai Tuhanku. Ya Rabbi hai Tuhanku. Ada laki-laki yang rambutnya acak-acakan, wadahnya dekil buluk dari kata Pak RT, bekas musafirnya yutilu safar jauh. Kalau orang musafir jauh kira-kira kumel apa enggak? Kumel, apalagi dekil kalau enggak pakai AC. Nah, iya kan? Kemudian dia berdoa, ya orang rambutnya acak-acakan, kumel, dekil, berdoa. Wamat amuhu haramu, hale bermula makanannya haram, berarti kan itu. Bener nih. Oh. Lah kok makanannya haram ya jajan. Jajanannya mah halal. Beli cilok. Halal apa enggak cilok? Halal. Ciloknya halal. Tapi kalau duitnya boleh nyolong, halal apa haram? Haram. Itu namanya haram sababi. Ngerti? Sebabnya yang haram. Atau mungkin ada yang jajan umpamanya ya kalau dalam Islam kan memang daging babi, daging anjing haram. Termasuk daging tikus. Ya kan? Nah itu zatnya yang haram. Wa masrobu haramun. Dan minumannya wa masrobu dan bermula minumannya rajul itu haramun haram. Kok haram? Iya. Teh istri mah halal. Cuman duitnya boleh nyolong ya haram sebabnya. Wa malbasu haramun ini berarti kan yang suka minjem sarung atau pakaiannya temennya nggak ngomong. Wa malbasu dan bermula pakaiannya rajul itu haramun haram. Wahudia dan diloloi. Tahu diloloi gak? Tadi
ditutup kalau muak. Ini ada bapak lu nggak ngantuk, giliran nggak ada bapak aja ngantuk mulu kan? Wah ini ntar bapak datang nih, saya nggak ngantuk gitu. Iya tadi. Iya. Orang habis makan baru udah ngantuk. Nah kemarin saya suruh diri di situ bangun situ. Berarti kalau di sini udah gak mempan. Biasa sononya gitu kan. Yang ada bapaknya gak ngantuk dia. Pintar dia. Wahu dia dan diempanin gabangannya. Bil harami dengan perkara yang haram. Fa'anna yustajabu. Maka hal bagaimana yustajabu dijawab diijabah apa lidzalika terhadap itu doanya. Ya ada ini kan kaitannya tadi Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk makan yang halal kan gitu, sebagaimana Allah juga memerintahkan kepada orang yang beriman untuk makan yang halal, yang thayyibat, yang thayyib. Begitu Rasul menjelaskan seperti itu, kemudian Rasul memberi ilustrasi, memberi gambaran. Ada seorang laki-laki, itu tadi yang digambarkan, rambutnya acak-acakan, dekil, nggak mau mandi. Kemudian ia berdoa menengadahkan kedua tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi. Berdoa maksudnya, saya minta ini umpamanya. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dicekokin yang haram lah, bagaimana mau dijabah doanya? Hijab utama doa adalah perkara yang haram. Awas loh, haram dalam arti segala hal. Maka enggak ada sebenarnya santri kalau mau warok sesuap sekalipun, gopek sekalipun, kalau memang itu bukan buandanya, jangan diambil. Ngerti maksudnya? Coba sterilin makanan, minuman, pakaian, tempat segala macam apapun bentuknya dari hal-hal yang haram. Kemudian ngapalin Quran, kemudian beres. Nanti kalau enggak pelajaran itu masuk dengan bagus. Wah, banyak yang ngapalin Quran, teman-teman para hufat, para penghafal Quran, itu enggak butuh waktu lama. Kalau di Al-Aziz kan memang bukan jalur taklid. Di Al-Aziz jalurnya alim. Begitu. Ya memang masing-masing mempunyai ciri. Ya kan memang di Al-Aziz nahu sorot, bentuknya membentuk alim. Ya gitu loh. Paham maksudnya? Untuk ngapalin pelajaran juga sama. Udah, kalau nggak percaya, sholat aja udah beri contoh. Kalau makanan yang masuk ke mulut, ke perut seseorang, minuman yang masuk ke diri seseorang, begitu juga pakaian dan lain sebagainya, diajak ibadah itu bawaannya enteng. Tapi kalau yang dikonsumsi, yang dipakai dan lain sebagainya kok yang haram, untuk diajak baik itu berat. Itu salah satu cirinya. Maka nggak ada istilah bosan. Gitu loh. Ya sama lah saya kok. Udah ngapain ngajar orang-orang kaya dalam tanda kutip. Ya iya kan. Ya kalau umpamanya saya gesek, saya ribet, ketelingsep dengan yang haram, udah malas bawaannya. Maka istiqomah itu diantaranya dibangun dari sini. Maka nanti di belakang dah itu bawahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. La yadkhulu, tidak masuk al jannata pada surga apa lahmun, daging seseorang, nabata yang tumbuh apa lahmun min suhtin. Suhtin itu bentuk lain daripada haram. Min suhtin, dari rizki yang haram. Itu hadis
Al-hadis rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi min hadisi Jabir. Terus waqala alaihi salatu wassalam, hampir sama, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Kullu lahmin bermula setiap daging, nabata yang tumbuh apa kullu lahmin min suhtin dari rizki yang haram, fannaru maka bermula neraka, aula itu lebih utama bihi dengan kullu lahmin, itu hampir sama. Setiap daging yang tumbuh dari kita tapi dari hasil yang haram, udah bawaannya pasti neraka. Maka disuruh ibadahnya cenderung menolak, kontradiksi, berat bawaannya. Suruh deres, berat. Kenapa? Ya pengaruh tadi. Maka coba perhatikan, teliti, ya untuk kita semua nih termasuk saya, teliti betul-betul, hati-hati betul selama 40 hari yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai dan lain sebagainya. Itu rezeki yang halal. Nanti perhatikan pula bagaimana pengaruh halal tadi terhadap kualitas ibadah seseorang. Pasti beda. Nah gitu dong. Wa qala alaihi salatu wassalam, la anta ja'ala fi fika turaban khairul laka min an taj'ala fihi ta'aman haraman. Udah jelas gamblang ini kata Nabi. La anta ja'ala, sungguh bermula bahwa menjadikan siapa engkau, fika itu jumlahnya la anta ja'ala mutaja, sungguh bermula bahwa menjadikan siapa kamu atau menaruh siapa kamu, fika dalam mulutmu, turoban pada tanah, khairun itu lebih baik laka bagi kamu, minta anta ja'ala dari bahwa menaruh siapa kamu, meletakkan, menjadikan siapa kamu, fihi di dalam mulutmu, ay fi fika, to'aman pada makanan, haraman yang haram. Itu udah jelas. Lebih baik mulut ini diisi tanah daripada mulut kemasukan rizki barang yang haram. Nyambung? Woi, nyambung nggak? Udah. Bahasa kasarnya kalau lebih ekstrim lagi. Nah kalau tanah kan masih halus. Lebih baik mulut ini makan tai kucing sekalian. Kan begitu kalau bahasa ekstrimnya. Daripada mulut kemasukan barang yang haram. Ini diperhatikan. Ini penting. Dan pokoknya santri wajib diamalkan. Mulai sekarang. Gitu loh. Kalau nggak begitu, manfaat barokahnya ilmu nggak ada. Apa itu manfaat barokahnya ilmu? Minimal ilmu itu dikerjakan untuk diri sendiri. Itu minimalnya. Syukur-syukur bisa manfaat barokah untuk orang lain. Nyambung nih. Maka puantang semuanya, Aska, dengerin. Ini jagoan gua. Nah, iya kan? Aska mah udah nggak usah SMA, lulus SMP, mati. Cuman badan lu gedean dikit, badan lu masih kayak jerangkong begitu, kepati. Lah iyalah. Nah, kan lu kelas berapa sekarang? 5, artinya Aska udah 5 tahun di sini. Lulus SMP, kan berarti udah 9 tahun. Lah, nanti yang 3 tahun SMA-nya dipati, paham? Ntar kejar paket, gitu loh. Maka nurut. Kalau nggak mau nurut ya nurut. Kalau nurut kan, bawa peci begini, nah itu nurut namanya. Enggak nyambung orang dia ya. Nurut. Apa sih nurut? Nah iya nurut.
Lah iya kan? Masalah coba ini. Kan nurut-nurut bikin jalan. Lah kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam manik tasaba malan min ghairi khillihi. Man barang siapa iktasaba yang bekerja, yang mencari gampangannya. Siapa man malan pada satu harta min ghairi khillihi, dengan tanpa halalnya mal. Tidak halal berarti apa? Haram. Barang siapa yang bekerja mencari harta yang tidak halal berarti haram. Jawabnya man ditafsir fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu. Fa in tasaddaqa, maka jika sedekah siapa man bihi dengan mal, lam yuqbal, maka tidak diterima apa minhu dari man. Orang kok kerja dapat duit, duitnya tapi kerjaannya nggak halal, kan haram berarti. Nah, kok dia sedekah, sedekahnya nggak diterima. Nah, itu termasuk ada, nggak tahu di sini ada apa enggak. Layak balullahu sholatan min ghairi tahurin. Kemarin sudah saya sampaikan, Allah tidak menerima sholat kalau nggak bersesuci. Wala yakbalu sodakotan min wululin. Allah pun nggak menerima sedekah dari yang haram. Lah kok terus bagaimana? Kalau diberikan kepada orang itu sudah kewajiban, memang harus diberikan. Gitu loh maksudnya. Tapi nggak dihitung pahala. Ada korupsi, koruptor maksudnya. Koruptor, korupsinya banyak. Dia bahasa dia sedekah, enggak sedekah, enggak dihitung sedekah. Kenapa? Karena barang yang diambil itu memang bukan barang dia, yang memang harus dikembalikan. Maka enggak dihitung pahala. Gitu loh. Wa in anfaqa minhu lam yubarak lahu fihi. Wa in anfaqa, dan apabila meninfakkan, maksudnya meninfakkan di sini menafkahi keluarganya itu. Wa in anfaqa, dan apabila meninfakkan, kalau sedekah kan udah tadi. Maksudnya infak di sini adalah nafkah. Wa in anfaqa, dan apabila menafkahi siapa man minhu dari malan min ghairi khillihi tadi, lam yubarak, maka tidak diberkahi apalahu bagi man fihi, di dalam malan min ghairi khilli. Kok ia untuk memberi nafkah keluarganya enggak berkah? Ya ada aja sebab ketidakberkahan itu ada aja. Ya kan berkah itu kan lam yubarak, enggak diberkahi kan. Berkah itu apa? Kita kembali kepada prinsip awal. Berkah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Nah, ada kemanfaatan, ada kemaslahatan enggak harta itu sama keluarganya? Kalau ternyata enggak, ya hati-hati. Nah, di sini pentingnya halal. Bukan semata-mata halal yang berilmu itu. Nah, itu salah satunya. Berarti maksudnya ini halal yang melalui jalur kita, bagaimana cara mendapatkan dan memperolehnya. Ini penting. Wa in tarakahu, dan apabila meninggalkan berarti warisan siapa manhu pada malan min ghairi khillihi khalfa dhahrihi, di belakang punggungnya man, dalam arti meninggalkan waris kepada keluarganya itu maksudnya. Karena maka ada apa harta tadi, zada itu menambahihu pada man ilan nari, ke neraka. Tuh, kalau harta yang tidak halal yang ia peroleh kemudian ditinggalkan, diwariskan untuk keluarganya, maka justru malah menambah, mempercepat untuk masuk neraka. Nah, ini perlu digarisbawahi.
al-hadisa ay asmim al-hadisa. Nah, ini hadisnya panjang. Kalau di dalam kitab saya ada tambahannya. Panjang pokoknya dah. Innallaha la yamhu sayyi'a bisayyi'. Nomor 3 ya. Oh iya. Panjang itu. Udah, hadis yang ada aja udah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ishtara sauban, man barang siapa ishtara yang membeli siapa man sauban pada satu pakaian bi asrati darohima dengan 10 beberapa dirham. Wafi dan itu di dalam 10 dirham, dirhamun bermula 1 dirham min haramin dari yang haram. Lam yakbal, maka tidak menerima siapa Allah lahu bagi man sholatan pada sholat madama dalam selagi langgeng siapa man itu alaihi atas saum. Jelas kan? Orang membeli baju, umpamanya bajunya itu harganya 10 dirham. Kan kita beli dikarang oleh orang Arab. Anggap aja baju yang bagus loh ya, 100.000 dah. Kalau sekarang mah kecuali kaos, lah kaos yang cakep aja kok, yang bahan katun ya kok 80.000 Pak Tolib. Nah, mas, ya tergantung pakai sablon apa kagak. Apa saya tukang pakaian? Lah semua kan semenjak Covid aja kan jualan sarung, kan jualan koko lah biasa mah kan jualan sarung, jualan koko lah apal saya. Lah iya kan? Target saya asal percep, biasanya kan udah nyetok saya. Nah, nggak ada yang pakai sarung, nggak ada Don. Ini boleh kejual Don, ngerti? Yang Tamar belum tahu kan Tamar juga saya tukang baju. Ya iya kan? Apri no. Oh iya. Lah saya mah kan semusim Ramadan itu target saya habis 1000 potong. Nah, sarung 500 potong, pakaian 500, baju koko dan lain sebagainya 500 potong. Nah, satu baju untung 10.000. Artinya se-Ramadan berarti untung 10 juta. Lah kan begitu rumusnya. Emang dapat gaji dari mana kalau nggak bikin gaji sendiri? Ya kalau Aris Kasbon emang duit dari mana? Ya, gitu. Iya kan bisa. Ya sembarangan. Ya kan dulu emang tukang jualan itu apa yang saya jual? Sendal yang saya pakai. Nah, iya, Aris doang nggak laku dijual. Aku udah saya jual, sembarangan. Ya, sepatu jualan saya. Dari dulu memang mentalitas saya, memang darah yang mengalir di saya, darah pedagang. Bapak saya bakul sapi, bakul kebo. Ya kan? Emak saya kok sama, bukan jualan di pasar. Nah iya kan? Tuh, nyari gaji sendiri. Nah, orang yang beli baju, umpamanya harganya 100.000, yang 10.000 kecampuran barang haram umpamanya. Maka apabila baju tadi dipakai untuk sholat, sholatnya nggak diterima. Ya sampai segitunya. Maka hati-hati, lebih baik penampilan itu sederhana, wajar apa adanya, nggak usah ikut-ikutan gaya. Jangan tuh, ini Alia kemana? Udah kecil di belakang lagi, sebenarnya di depan. Nah, udah gitu di sampingnya beda lagi. Udah deh, nambah kebanting aja. Lah iya kan? Lah iya. Pokoknya lebih baik, termasuk Alia dengerin. Jajan tadi aja nama dia nih, si Kuntet sama si Cungkring. Wah lah Alia udah muncengin. Mas udah bilang kaget tadi. Iya kan? Muncengin Aska, muncengin dia. La ilaha illallah Muhammad. Lo naik mium betir aja. Dan mau kok besok-besok kok. Adik, ada bapak masih ngantuk aja. Adik, ampun dah. Loh,
Jangan, lebih baik tampilan sederhana, tapi apa yang kita peroleh, apa yang kita lakukan halal. Paham maksudnya nih? Daripada penampilannya pada wah, tapi mengambil haknya orang lain, perlu digarisbawahi. Memang saya kalau, ya, apalagi kalau Katolik, kalau ngikutin gaya kayak orang-orang, udah ilah kredit mobil apa umpamanya, nggak bisa ris, lah iya kan, lah cuma ngapain, malah bikin puyang sendiri, kan begitu kan? Nah, anak-anak juga sama. Memang kita orang miskin, ya udah tampil apa adanya, nggak usah ngikutin gaya temennya. Wah temennya gini, ya biarin aja. Emang kenapa kalau temennya punya HP baru? Emang kenapa kalau temennya pakai motor baru? Masalah? Lah kan nggak masalah. Ya mio saya apa tetap mio jadul. Pacarnya mati, bukan lagi mati, mau jalan itu. Loh iya kan? Tuh, maksudnya lebih baik kita berpenampilan sederhana apa adanya, tapi halalan. Bukan nggak boleh. Kalau memang ada, silakan. Loh, lain cerita lah kalau memang ada. Nah, Pak Kino umpamanya mau beli Fortuner atau Pajero, memang siapa yang marah? Malah alhamdulillah ya, ayo ke Pacitan naik nebeng, ya kan enak. Kalau duitnya ada, duitnya nggak ada, udah kuda aja udah pakai kuda, nyesel, ya kan, nyesel. Masa kalau udah keren juga itu, begitu loh. Paham tuh? Ayo nggak usah gaya-gaya pakai matanya di kerik. Ketahuan mata dicerai pakai baju. Lu biar penampilan kayak hantu itu gimana? Apa kok katanya kok? Panda. Panda. Sungkring. Apalah? Ponakan lu diurus ya ngantuk mulu. Lu lihat dong kelakuan ponakan lu. Lah orang dia aja kok malah ngantuk mulu. Ngantuk itu. Cukup ya biar mulai. Lah iya. Nah itu lihat dong. La ilaha illallah. Wah, jadi ikut-ikutan Dre. Kalau ikut-ikutan lagi ya ilaha illallah. Itu ntar kalau sakit namanya deket mata. Iya enggak? Ntar minta obat. Kalau gua kasih duit ya lah. Ngapain? Ya, iya kan? Itu namanya kesalahan disengaja. Oke. Fa'idha kana, maka apabila ada hadza ini 10 ini 1 dirham fil saubi, di dalam pakaian, alladhi yaitu saub, yakunu yang ada usru harokatin, usru samanihi, 1/10 harganya saub, haroman itu haram. Fakaifa, maka hal bagaimana, yakunu ada al-halu keadaan, laukana jikalau ada as-samanu harga baju, kulluhu ya semuanya saman, itu minal haromi, dari perkara yang haram. Nah dikomentari oleh Kiai Abdullah Al-Haddad, kalau baju tadi kan ada orang beli baju harganya 10 dirham, yang 1 dirham haram, kan nggak diterima sholatnya. Kalau 10%-nya aja menyebabkan, lah kalau usru samani kan berarti 10%. Berarti maksudnya kalau 10% dari harga baju yang haram tadi 1 dirham, andaikan 10 dirham, yang 1 dirham haram, berarti kan 10% itu aja menyebabkan tidak diterima sholatnya.
Bagaimana kalau bajunya tadi 10 dirhamnya haram semua? 10%-nya aja yang nyampur itu menjadikan sebab tidak diterimanya sholat. Lah bagaimana kalau beli bajunya 10 dirham, 10 dirhamnya haram dulu maksudnya. Wa idza kana hadza saubu, dan apabila ada apa hadza saubu ini pakaian, alladzi yaitu pakaian yakunu yang ada apa saub ala zahiril jasadi, itu atas zahirnya jasad. Kalau pakaian kan di luar, zahir kan luar. Fakaifa, maka halnya bagaimana? Dengerin pokok. Kalau kemarin udah saya tanya, duit buat apa duitnya? Ambil duit kotak buat jajan. Ini dengerin loh. Fakaifa, maka halnya bagaimana? Yakunu ada. Jadi apa al-halu keadaan itu fit ta'ami di dalam makanan, alladzi yaitu ta'am, yakunu yang ada apa alladzi ada itu fi batinil jasadi dalam batinnya jasad. Wayajri dan mengalir apa ta'am fil lahmi di dalam daging, wadami dan darah, wal aruki dan apa namanya urat, urat ya otot itu loh. Iya ini apa namanya? Yang di dalam ini kan ada perselingkuhan, ada otot. Nah, urat otot itu aruf. Wal idhomi dan tulang belulang, wasairi ajzail badani dan semua anggota badan. Fata'ammalu, maka berangan-anganlah siapa kalian semua, zalika pada itu, kalau baju itu di luar badan, sementara makanan masuk ke dalam perut, nyebar ke daging, nyebar ke otot, nyebar ke darah, nyebar ke tulang dan semua. Dan termasuk rambut. Rambut kan gak dialirin darah. Rambut, kuku kan gak dialirin darah. Ya kan ada 2 anggota yang tidak teraliri darah, maksudnya gak mengalir darah. Tapi termasuk bagian dari badan. Jiddan dengan sangat. Wa aminu dan pertegaslah, dalamkanlah siapa kalian semua fi di dalam dalik an-nadhara pada pandangan, wattaqu dan takwalah siapa kalian semua Allah pada Allah, wahdaru dan takutlah siapa kalian semua. Oke, titik. Tuh. Kalau tadi baju itu dipakai di luar badan. Kalau makanan, minuman yang masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam perut, nyatu sama darah, nyatu sama urat, saraf, nyatu sama daging, nyatu sama tulang, mengalir semuanya di dalam badan seseorang. Lah bagaimana menghilangkan ini? Maka dihati-hati. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Udahlah. Pokoknya Ibnu Abbas di jam sana. Ini datang gak Jena? Makmur? Belum? Udah kalau belum datang, kalau makan dulu dah. Nanti baru dilanjut ya. Oke. Jadi, pokoknya intinya semuanya. Boko udah terakhir ya. Jangan diulang-ulang lagi. Pokoknya nggak boleh yang namanya ngambil hak orang lain. Siapapun, lu juga sama. Ngerti? Wah katanya, alasan begitu. Wah tidak sadarkan diri Pak, mengambil punya orang tanpa. Udah nggak ada alasan begitu lagi. Ngerti? Itu semua adalah yang menggerakkan adalah setan bin iblis. Makanya sering baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke? Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.